Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, hampir beberapa malam Allah memberikan kita kendala untuk melakukan kajian kita dengan beberapa ustaz kita. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai kembali mengkaji kembali untuk yang khusus kitab As-Saksiyah Islamiyah jilid pertama untuk edisi yang ketiga. Ya, puji syukur pada Allah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, juga keistiqomahan sehingga bisa kembali bertemu di dalam ruang virtual ini. Ya, alhamdulillah dengan kondisi yang hari ini kita hadapi, majelis ilmu menjadi sesuatu yang tidak begitu sulit untuk kita cari. Ya, alhamdulillah dengan hikmah sebalik ya kondisi pandemi. Salam dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz untuk bisa atau tidak memperpanjang kali waktu dan kesempatan kami persilahkan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan pada kita semua, yang telah memberikan kita petunjuk dengan sebaik-baik petunjuk. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba' kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Alhamdulillah, di pertemuan ketiga ya di malam hari ini, insyaallah kita melanjutkan bab Al-Aqidah Al-Islamiyah dari kitab Saksiyah Islamiyah juz yang pertama. Di pertemuan ini saya hanya menampilkan kitabnya saja ya, karena tidak sempat untuk membuat PowerPoint. Jadi kita langsung melihat ke teks kitab Saksiyah Islamiyah bab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kita sampai di pembahasan di pertemuan sebelumnya, kita sampai di pembahasan berkaitan dengan dalil ya. Di bab yang kedua, di paragraf yang kedua, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau menyinggung berkaitan dengan dalil ditinjau dari maudhu'nya atau waqi'ul maudhu', dari realitas objek yang dibicarakan. Dalil itu ada dua. Yang pertama adalah dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Definisi dalil kita sudah sama-sama pahami, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya.
bahwa intinya adalah dalil itu al-mursyidu ilal matlub. Yang dimaksud dengan dalil itu adalah al-mursyidu ilal matlub, yang memberikan petunjuk kepada matlub, kepada sesuatu yang dicari. Itu yang kita sebut dengan dalil. Meskipun para ulama memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi substansinya sama. Nah, jika ditinjau dari waqi'ul maudhu', ya, sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwasanya dalil itu terbagi menjadi dua. Ya, dari objek yang hendak dikaji. Ya. Apakah perkara yang dikaji itu mahsus atau ghairu mahsus, apakah dia terindra atau tidak terindra, maka dalil terbagi menjadi dalil akli dan dalil akli. Nah, dalil akli itu adalah dalil yang dalil nakli, ya, dalil adalah dalil yang objek pembahasannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi kalau kita bicara misalnya berkaitan dengan malaikat, nah realitas dari malaikat itu tidak bisa diindra, kita tidak bisa melihat malaikat itu seperti apa. Ya. Kita tahu bahwa malaikat itu ada, tetapi karena dia tidak bisa diindra dengan panca indera, artinya tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa disentuh misalnya, tidak bisa dirasa, ya, maka objek yang semacam ini berarti dia ghairu mahsus, ya. Berarti dalil yang menunjukkan kepada adanya malaikat itu dalil, berarti mesti dalil nakli, tidak bisa dengan dalil akli. Ya, kita tidak bisa menetapkan keberadaan malaikat, ya, atau meyakini keberadaan malaikat itu hanya dengan akal, ya, dengan rasio itu nggak bisa. Ya. Sama halnya dengan keberadaan jin, apakah jin itu ada atau tidak. Ya. Karena dia tidak bisa diindra, maka kita butuh kepada dalil nakli. Nah, dalil nakli yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sama seperti kita bicara berkaitan dengan masalah ruh, ya. Nah, ruh ini kan perkara yang ghairu mahsus, ya. Maka setiap kita bicara berkaitan dengan ruh, ya, itu harus ada dalil nakli yang menunjukkan hal itu. Nah, sementara dalil akli berarti waqi'ul maudhu', ya, realitas daripada objek yang dikaji itu dia sesuatu yang mahsus, ya, sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera, bisa dilihat. Itu seperti pembahasan berkaitan dengan apakah Allah maujud atau tidak. Tim membahas bahwa Allah itu maujud atau tidak itu dalilnya akli, bukan nakli. Ya. Karena kita tidak bicara tentang zat Allah. Kalau zat Allah, ya, zat Allah itu ghairu mahsus. Ya. Jadi kalau kita bicara Allah itu seperti apa, nah itu kan berarti sudah bicara zat. Ya. Allah seperti apa, bagaimana bentuknya, segala macam. Berarti kita sudah bicara zat. Sementara zat Allah itu ghairu mahsus. Tapi kalau kita bicara apakah Allah itu ada atau tidak, ya, berarti dalilnya itu adalah akli. Ya, maka disinilah kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwasanya wan nadhiru fil umuri allati tatlubul aqidatul islamiyatu al imana biha yajidu annal imana billahi daliluhu aqliyun. Jadi setelah kita mendalami, ya, jadi orang yang mendalami perkara yang dituntut oleh akidah Islam untuk diimani, maka dia akan menjumpai bahwa iman kepada eksistensi Allah, ya, keberadaan Allah itu dalilnya akli. Ya, dalilnya akli. Kenapa? Li'anna maudhu'ahu mahsusun. Karena maudhu'nya atau objek yang dibicarakan, ya, itu sesuatu yang mahsus, bisa diindra. Bisa diindra itu bukan mengindra zat Allah, ya, tetapi mengindra keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, bisa diindra melalui apa? Melalui asar, melalui jejak, ya, yaitu makhluknya. Makhluk itu adalah asar, itu adalah jejak yang menunjukkan adanya Al-Khaliq. Ya, nanti di paragraf berikutnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani akan menjelaskan lebih detail, ya, beserta dengan contoh-contohnya.
Jadi maudhu'nya itu adalah sesuatu yang mahsus. Ya tudrikuhu al-hawasu wa huwa wujudu khaliq lil mawjudat al-mudrakah al-mahsusah. Ya. Jadi karena alasannya karena ya al-khaliq itu adanya al-khaliq itu dapat dijangkau dengan panca indera. Ya. Bisa dijangkau dengan panca indera. Dengan apa? Dengan melihat makhluk. Ya. Dengan melihat makhluk. Adanya makhluk itu menunjukkan adanya al-khaliq. Ya. Kalau kita baca beberapa literatur misalnya dalam ilmu logika, ada beberapa argumen ya, ada beberapa argumen yang menunjukkan bahwasannya argumen yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu maujud. Ya. Di antara argumen yang bisa kita pakai adalah argumen keteraturan. Argumen keteraturan. Kalau misalnya kita datang ke satu tempat misalnya, ya, ini sebagai ilustrasi. Kalau kita datang ke satu tempat, kemudian kita melihat ada sebuah gua, ya, yang di dalamnya itu kosong ya, tidak ada apa-apa. Jadi gua yang terbuat dari batu, tapi di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Nah, kalau kita masuk gua semacam itu, mungkin kita nggak akan berpikir yang aneh-aneh, atau kemudian ya kita akan menganggap itu biasa. Tapi kalau misalnya kita menemukan ada satu gua, di dalam gua itu ada patung orang ya, ada patung yang terpahat dengan dengan begitu rapinya, kemudian bernilai seni ya, ada nilai seninya. Kemudian di dinding di dinding guanya juga ada pahatan tulisan-tulisan kuno misalnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam gua semacam itu, kita pasti akan bertanya-tanya dalam benak kita, ini siapa yang membuat gitu. Nah, siapa yang membuat? Kenapa? Karena akal kita itu tidak bisa menerima sesuatu yang teratur, itu ada dengan sendirinya. Sama seperti ketika kita melihat ada gedung-gedung tinggi yang dibangun dengan desain yang begitu luar biasa, kokohnya, kemudian tinggi, sampai kemudian puluhan lantai, ya lengkap dengan sistem di dalamnya, itu pasti kita akan bertanya-tanya siapa yang mendesain, siapa yang membuat. Akal kita tidak akan mengatakan bahwasanya ini gedung ada dengan sendirinya, itu mustahil. Karena itu hukum logika. Di logika itu pasti akan mengatakan, akan berkesimpulan bahwasanya setiap sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur, pasti ada yang membuat. Keteraturan itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Itu sesuatu yang maklum ya. Sama halnya dengan ketika kita melihat alam semesta ini, ya, melihat bagaimana kemudian bumi ini berputar pada orbitnya mengelilingi matahari, dan tidak pernah kejadian bumi ini mendekat ke matahari misalnya sekian meter misalnya, tapi bumi tetap berputar pada orbitnya, dan berputarnya itu teratur. Begitu juga bulan mengelilingi bumi itu dengan teratur. Nggak pernah ada kejadian bulan itu bertabrakan dengan bumi misalnya. Nah, semua keteraturan itu pasti akan mengarahkan kita bahwasanya makhluk atau segala sesuatu yang kita lihat yang lengkap dengan keteraturan itu pasti ada yang mengatur. Ada mudabbir di situ. Ya. Ada mudabbir di sana. Yang mengatur itu, yang menciptakan itu. Nah, itu argumen keteraturan. Ya, jadi kita bisa membuktikan bahwasanya Allah itu maujud, ya, Allah itu ada dengan melihat ya, alam semesta, melihat makhluk, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu menjadi dalil bagi kita, menjadi tanda bagi kita bahwasanya di balik itu semua ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi al-khaliq maujud, ya, itu bisa dibuktikan dengan berpikir rasional semacam itu. Walakinnal imana bil malaikati daliluhu naqliyun. Ya. Sementara iman kepada malaikat, ya, itu dalilnya nakli. Ya. Kenapa? Li'anna wujudal malaikati la tudrikuhu al-hawas.
Karena keberadaan malaikat itu jelas tidak bisa dijangkau dengan akal ya. Kenapa? Idzil malaikatu ghairu mudrakah bidzatiha. Dia tidak bisa dijangkau ya. Zatnya itu tidak bisa dijangkau. Artinya tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, berarti ada perbedaan pembahasan di sini ya. Mana pembahasan yang kita bisa menggunakan dalil akli, mana pembahasan yang kita cukup menggunakan dalil nakli ya. Nah, sementara iman kepada al-kutub ya, artinya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, wa ammal imanu bil kutub fayundharu fihi, maka akan dilihat dulu. Jadi kalau iman kepada Alkitab ya, maka akan dilihat dulu kitab mana yang dimaksud ya. Fa in kana al muradu al imanu bil Qur'ani fa inna dalilahu aqliyun. Kalau kitab yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an, maka dalilnya adalah akli. Dalilnya adalah akli. Kenapa? Li'annal Qur'ana mudrak mahsusun wa ijazuhu mudrak mahsusun fi kulli asrin. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu dia sesuatu yang terindra. Al-Qur'an kan masih maujud sampai sekarang. Ya. Artinya kita masih bisa melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, realitasnya ada. Ya. Dia sesuatu yang mahsus, terindra. Ijaznya, kemukjizatan Al-Qur'an itu juga masih bisa dirasakan sampai hari ini. Fi kulli asrin, bahkan sepanjang zaman nanti juga bisa dirasakan. Jadi iman kita kepada Al-Quran artinya bahwa Al-Quran itu kalamullah itu dengan dalil akli ya. Mengimani atau menetapkan Al-Quran itu sebagai kalamullah itu dalilnya akli ya. Karena sesuatu yang datang dengan mukjizat itu tidak mungkin berasal dari manusia, kan begitu. Segala sesuatu yang datang dengan mukjizat itu menunjukkan bahwasannya sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin datang dari manusia. Beda dengan mukjizat para nabi terdahulu misalnya. Kalau mukjizat para nabi seperti Nabi Musa misalnya, itu kan terbatas. Ya, terbatas dengan masa ya, wafatnya Nabi Musa, udah kita nggak bisa lagi melihat mukjizatnya Nabi Musa karena dia sifatnya temporer. Seperti beliau misalnya mengubah tongkatnya itu menjadi ular ya. Di saat para penyihir Firaun itu mereka itu hanya mampu hanya mampu untuk bukan mengubah tali menjadi ular, tapi mereka hanya mampu memanipulasi pandangan manusia. Hakikatnya para penyihir Firaun itu mereka tidak mampu mengubah zat tali itu menjadi ular. Yang mereka mampu lakukan adalah memanipulasi pandangan orang awam. Ya, orang awam itu seolah-olah melihat itu ular padahal sebenarnya tali. Sesama penyihir mereka melihat itu tali. Nah, datang Nabi Musa ketika dia melemparkan tongkatnya, itu yang berubah memang hakikatnya adalah tongkatnya itu sendiri yang berubah menjadi ular. Karenanya kemudian para penyihir Firaun itu langsung sujud di hadapan Nabi Musa. Itu yang namanya i'jaz ya. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang ditantang. Ya, siapa yang ditantang di situ adalah penyihir Firaun. Mereka ditantang untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Nabi Musa. Bisa nggak mereka mengubah tali-tali itu menjadi ular secara hakiki? Kan tidak bisa. Nah, tapi mukjizat itu ya udah selesai ketika Nabi Musa wafat, kita nggak bisa melihat. Kita hanya mendengar, ya, mengetahui mukjizat itu ada ya dengan nukilan-nukilan, ya, informasi-informasi dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Nah, begitu juga dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Nah, sementara mukjizat Nabi Muhammad SAW itu fi kulli asrin. Karena Al-Quran itu dia tetap maujud ila yaumil qiyamah. Ya, maka dia bisa diindra sampai hari ini. Karenanya untuk menetapkan bahwa Al-Quran itu minallah, dia berasal dari Allah, itu bil akli, itu dengan akal. Itu. Ya, kan kita bisa melihat sendiri ya, orang Arab kalau kita mungkin sulit untuk memahami ijaznya Al-Quran karena ijaznya itu kan dari segi bahasa. Ya, sementara kita mesti memahami bahasa itu, baru kemudian kita bisa memahami di mana sisi ijaznya, sisi mukjizatnya.
Orang Arab sendiri sampai hari ini tidak ada di antara mereka yang mampu menerima tantangan Al-Quran. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa Al-Quran itu minallah, itu dari Allah. Ya, min indillah, itu dari sisi Allah. Bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tantangan Al-Quran ya, sejak Al-Quran itu diturunkan itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, nggak hanya berlaku di zaman Nabi, tetapi tantangan itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Artinya kalau ada hari ini orang yang mau menantang, mau membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, silakan. Ya, Al-Quran itu tidak pernah menantang untuk membuat yang jauh lebih baik daripada Al-Quran, tapi yang sebanding dengan Al-Quran. Karena itu saja mustahil, apalagi yang melebihi itu. Sehingga menetapkan Al-Quran ya sebagai kalamullah itu dengan dalil akli ya, secara rasional itu tadi. Nah, beda dengan al-kutub al-munazzalah yang diturunkan sebelum itu seperti Taurat, ya, Injil, kemudian Zabur, ya fadaliluhu nakliyun, maka semua dalil untuk menetapkan bahwa Taurat, Injil, Zabur itu min indillah, semuanya itu berasal dari Allah dan dia kalamullah, maka dalilnya nakli. Kenapa? Karena eksistensinya sudah tidak ada. Mau cari Taurat sekarang yang asli nggak ada. Mau cari Injil yang asli juga tidak ada. Karena Taurat dan Injil itu sudah mengalami tahrif. Injil sekarang sudah mengalami tahrif. Apa namanya? Perubahan ya. Ada yang dibuang, ada yang ditambah. Seperti misalnya teori Trinitas misalnya, itu kan masuk ke dalam Bible itu di tahun 303 Masehi. Berarti kan jauh ya, 300 tahun setelah wafatnya atau setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Nah, berarti dari mana itu berasal? Ya kalau bukan dari rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka. Nah, jadi mau mencari yang asli itu sudah ya mungkin mustahil. Nah, maka untuk membuktikannya bahwa itu kalamullah kita butuh dalil nakli. Nah, yang memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah kalamullah adalah Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Nah, kita nggak bisa lagi membuktikan itu secara akli karena realitasnya sudah tidak ada. Nah, itu. Jadi ini berkaitan dengan penetapan Al-Quran, kitab-kitab Allah. Apakah berdasarkan dalil akli atau dalil nakli? Yang bisa ditetapkan dengan dalil akli itu hanyalah Al-Quranul Karim, ya, karena realitasnya masih ada. Nah, kemudian iman terhadap Rasul misalnya, yang berikutnya adalah iman terhadap Rasul Muhammad SAW itu dalilnya akli. Iman kepada Rasulullah wal imanu bir rusul jami'ihim mislu dzalika fa innal imana bir rasuli Muhammad daliluhu akliyun. Jadi kalau iman kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu jelas nakli. Kenapa? Karena kita sudah nggak bisa lagi membuktikan secara akli, karena setelah wafatnya para nabi ini, maka mukjizatnya juga hilang bersama dengan wafatnya mereka. Nah, sementara Rasulullah SAW meskipun beliau telah wafat, tetapi mukjizatnya itu masih ada. Yaitu tadi Al-Quran tadi. Sehingga untuk membuktikan bahwasannya apakah benar Rasul ini Muhammad SAW sebagai Rasul, maka dia bisa dibuktikan dengan dalil akli. Kenapa? Li'anna idraka kaunil Qur'ani kalamullah wa kaunuhu qad ja'a bihi Muhammad syai'un yudrikul al-hissu. Fayudriku min idrakil Qur'ana anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena masih ada Al-Quran yang terindra tadi. Nah, sementara Al-Quran itu kan sudah kita tetapkan dia sebagai mukjizat. Dan mukjizat itu sebagai tanda bahwasannya yang membawa mukjizat itu adalah Nabi. Kan begitu.
Tidak ada orang biasa yang dia membawa mukjizat sementara dia bukan nabi, nggak mungkin. Setiap pribadi yang dia membawa mukjizat, dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena mukjizat itu adalah tanda kenabian. Nah, ketika kita masih mendapati tanda kenabian itu, yaitu mukjizat berupa Al-Quran itu, maka kita bisa membuktikan secara akli juga bahwasannya yang membawa ini adalah Rasul, seorang utusan. Ya. Maka kita bisa mengatakan bahwasannya kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah ditetapkan berdasarkan dalil akli, ya. Jadi kalau iman kepada Rasulullah itu dalil akli, ya berarti iman kepada para nabi sebelum beliau itu dalilnya adalah nakli, karena bukti kenabian para nabi yaitu mukjizat mereka itu sudah tidak bisa lagi dijangkau, artinya sudah hilang, sudah lenyap bersamaan dengan wafatnya para nabi. Nah, ini kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu ya, itu pembahasan berdasarkan maudhu ya, dalil nakli dan dalil akli itu dipakai berdasarkan realitas daripada maudhu'nya, daripada objek yang dibicarakan tadi. Nah, adapun dalil masing-masing daripada topik akidah ya, amma min haitsu dalili kulli wahidatin minha fa inna dalila ala wujudillahi mawjudun fi kulli syai'. Adapun dalil dari masing-masing topik ya, atau akidah Islam, topik daripada akidah Islam, yaitu dalil yang pertama, dalil adanya Allah itu terdapat di setiap benda. Nah, ini kita langsung membicarakan berkaitan dengan arkanul atau rukun iman yang pertama ya, arkanul iman yang pertama yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menetapkan bahwa Allah itu maujud. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ketika kita membicarakan